Hubungan rumah tangga Ferry Irawan dan Anggi Novita berada di ujung tanduk. Fakta-fakta dalam rumah tangga pun akhirnya diungkapkan semua oleh Anggi Novita. Gugatan cerai pun sudah dilayangkan oleh Novita ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa proses perceraian Ferry Irawan dan Anggi Novita? Seperti membuka luka lama, unggahan Anggi di Instagramnya membuat heboh para warganet. Anggi Novita mengunggah di Instagram pribadinya mengenai kejadian yang ia alami di tahun 2020 silam saat dirinya terkena stroke. Anggi merasa sang suami tidak pernah menjaganya, sedangkan saat sang istri sakit, Ferry Irawan terlihat selalu setia untuk menjaga sang istri mengalahkan penyakitnya. Lantas, pernyataan siapa yang benar? Perceraian tentu menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh seluruh pasangan di dunia. Tidak terkecuali Ferry Irawan. Tidak ingin bercerai, Ferry pun mengaku pasrah saat digugat cerai oleh sang istri. Ferry sendiri merasa seperti ditusuk dari belakang karena kuasa hukum Anggi Novita merupakan sahabatnya sendiri. Lantas benarkah niat Anggi untuk bercerai karena ditenggarai oleh abainya Ferry saat dirinya terkena penyakit stroke? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Proses perceraian sepertinya tidak bisa dihindari lagi oleh Ferry Irawan dan Anggi Novita. Menuju proses perceraian, Anggi kembali mengungkap fakta-fakta terkait perasaan yang ia rasakan saat menjalani rumah tangganya bersama Ferry. Banyak hal diungkap oleh Anggi sebagai alasan dirinya untuk tidak kembali lagi ke pelukan sang suami, Ferry Irawan. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan Anggi Novita yang selama 8 tahun merasa dibohongi oleh Ferry dan juga keluarganya? Sadar banget, banyak kebohongan ya di keluarga mereka ya. 8 tahun saya dibohongin, ini bilangnya saya orang miskin, nggak pernah saya ngomong gitu ya. Dia mau percuma dia mau ngejelekin saya juga. Saya bukan artis, saya nggak perlu gituan semua. Gimana ibunya juga menghina saya, menzolimi saya gitu kan, memfitnah saya. Biar dia lihat sebelum Ferry pergi, semua keluarga saya di WA-in, dikirim bahwa dia mau pergi dari saya dan tidak mau mengurus saya sampai saya sembuh. Baca sendiri kan, itu makanya supaya keluarganya juga tahu bahwa anak itu telah membohong ya. Dan dia memang bilang sama saya tidak mau urus kamu. Anggi Novita menunjukkan tekad bulatnya untuk bercerai. Keputusan ini sudah bulat ia ambil setelah beragam perasaan berkecamuk dalam dirinya, menunjukkan keseriusannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan Ferry Irawan. Anggi pun sudah melayangkan gugatan cerai kepada Ferry Irawan pada bulan Juli lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang perdana perceraian keduanya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus mendatang. Lantas, seperti apa persiapan hukum keduanya menghadapi sidang perdana perceraian mereka? Kita pakainya lewat online ya untuk mengajukan perceraian gitu. Saya udah pakai lawyer saya dan saya juga ada psikolog saya
karena saya terus terang saya perlu psikolog, karena di sini saya perlu untuk cerita yang tidak bisa cerita ke orang lain, ke psikolog saya pribadi saya, dia yang akan membantu saya untuk kedepannya. Dan saya tidak dengan saudara, dengan adik, dengan apa, nggak ada. Ya, karena saya pikir ini urusan pribadi saya, tidak semua keluarga saya perlu tahu. Ya, saya hanya berdiskusi sama psikolog saya bekerja sama dengan lawyer saya. Mbak Anggia sama Mas Ferry kan tidak punya anak ya, jadi hanya yang kita daftarkan hanya gugatan perceraian saja. Sedangkan untuk harta gono gini, karena mereka berdua ada perjanjian pranikah ya, jadi tidak kita masukin dalam gugatan. Saya kira Mbak Anggia udah yakin ya mau cerai, kita lihat saja nantilah bagaimana perjalanannya dalam persidangan. Alhamdulillah ya, saya juga pengen semua selesai lah, ya kan, udah cukup, cukup 12 tahun. Gugatan cerai sudah dilayangkan, persidangan pun juga akan segera dimulai. Namun, situasi semakin keruh dengan adanya postingan dari Anggi Novita mengenai kejadian di tahun 2020. Seperti apa sebenarnya yang terjadi di tahun 2020? Dan benarkah Ferry Irawan tidak menjaga Anggi sama sekali saat dirinya terbaring lemas karena stroke? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Anggi Novita sepertinya sudah mempersiapkan banyak hal untuk menggugat cerai sang suami di pengadilan agama. Bahkan, salah satu postingan Anggi mengenai kejadiannya di tahun 2020 menarik perhatian warganet. Membuat heboh dengan postingan di Instagram pribadinya, Anggi Novita pun menuliskan caption yang mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Ferry dan juga keluarganya saat dirinya terserang penyakit stroke. WA Ferry Irawan ketika 1 minggu sebelum Lebaran. Ferry pergi keadaan sehat walafiat. Dan WA ini dikirim ke semua keluarga saya. Jelaskan dari video di rumah Raffi, juga Ferry yang buat dan Raffi yang gotong saya. Makasih Raffi and Gigi. Ferry, asyik video buat bukti polisi. Aneh. Ini bukti, saya tidak usir Ferry. Seperti yang ibunya Nuryati bilang. Semoga Allah menyadarkan mereka karena saya sudah memaafkan fitnah terhadap diri saya. I love Allah. Tentu saja rasa kecewa begitu menyelimuti hati Anggi Novita. Sebagai seorang istri, ia merasa tidak dilindungi dan dijaga oleh sang suami, bahkan saat sakit sekalipun. Karena waktu saya kena stroke rumahnya Raffi, saya cuma tahu Nagita ngomong bawa ke rumah sakit. Nah, saya juga baru tahu bahwa itu semua Raffi yang gotong saya, dan yang merekam itu ternyata Ferry. Saya sedikit kecewa, ternyata suami saya itu cuma kayak bikin video aja gitu tuh. Ini tolong ini buat bukti polisi. Emangnya saya apaan dipakai buat bukti polisi gitu loh. Itu hal yang aneh. Dan kenapa dia tidak langsung membawa saya ke rumah sakit? Sebenarnya orang di sana sempat minta saya bawa ke rumah sakit. Dan kakak saya belum tidak ditelepon sama dia. Yang bikin saya terkejut lagi, saya sedih banget ya. Rumah Raffi sama rumah saya itu dekat sekali. Sementara ibunya itu di Bekasi, dia bilang itu jauh banget. Apalagi adiknya satu lagi si Maya itu rumahnya jauh banget. Mereka bisa kumpul semua di rumah saya. Saya itu diajak muter-muter nggak karuan, sampai saya muntah-muntah di mobil sama Ferry. Itu yang saya agak kecewa banget ya, sebagai suami dia tidak punya tanggung jawab. Kecewa banget ya sebagai suami dia tidak punya tanggung jawab. Namun bila melihat lagi ke belakang, di mana pasca kejadian tersebut, Ferry begitu menunjukkan rasa pedulinya terhadap sang istri.
Kepada awak media saat diwawancarai, ia menjelaskan detail kronologis, terlebih ia pun selalu mengawal terus perkembangan demi perkembangan kesehatan sang istri. Saya tuh sama Anggi lagi berkunjung, lagi silaturahim ke rumahnya Raffi Ahmad sama Gigi. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, ketawa-ketawa. Terus kebetulan kan istri saya seneng tuh sama Rafathar gitu ya. Jadi lagi ngelihat Raffi bercanda sama Rafathar lagi ini, terus bener-bener nggak ada gejala apa-apa gitu. Ya kita silaturahim aja biasa, seneng-seneng gitu. Kurang lebih jam 8:30, istri saya tuh ngomong saya gitu. Tapi ngomongnya udah beda. Saya pikir bercanda gitu ya, noleh, tapi kok nggak jelas gitu. Nah terus saya lihat lagi yang kedua kali, mukanya udah beda, udah pucat juga, terus udah akhirnya begitu mau jatuh saya cepat bantuin, terus Raffi juga langsung sigap gitu kan, langsung ini, akhirnya saya ambil mobil, dibantuin itu masuk ke mobil gitu kan. Terus udah gitu begitu keluar Andara ada mungkin 5-10 menit akhirnya muntah. Ya di situ istri saya udah antara sadar nggak sadar. Saya langsung telepon kakaknya dokter untuk memastikan saya jangan sampai salah rumah sakit, karena sekarang kan banyak COVID nih. Saya takut salah rumah sakit nanti beda ininya penanganannya. Enggak sih ya, nggak ada, karena nggak ada riwayat apa-apa. Terakhir check up juga alhamdulillah sehat gitu loh, maksudnya jantung bagus, kolesterol, terus benar-benar nggak inilah. 4 hari pertama itu agak susah, sekarang lumayan sudah bisa, karena tiap hari kan ada terapi wicara dari rumah sakit, terapi okupasi juga, terapi gerak. Itu walaupun masih ya memang nggak bisa instan ya. Hubungan pernikahannya kini berada di ujung tanduk. Ferry Irawan harus menerima kenyataan jika dirinya telah digugat cerai oleh sang istri. Lantas, seperti apa tangis Ferry Irawan ketika menerima kenyataan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Perceraian tentu merupakan mimpi buruk bagi setiap pasangan. Semua pasangan di dunia tentu mengharapkan hubungan yang harmonis dan dapat bertahan hingga maut memisahkan. Mengetahui dirinya digugat cerai oleh sang istri, Ferry Irawan hanya bisa pasrah menghadapi ini semua. Ia pun merasa sedih ketika melihat sang istri mengatakan bahwa sakit saat ini dideritanya merupakan akting belaka. Yang membuat Ferry lebih sakit lagi adalah kuasa hukum yang membantu sang istri dalam persidangan gugatan cerai mereka adalah sahabat baiknya sendiri. Lantas, di antara air mata yang tertumpah, seperti apa perasaan Ferry menghadapi kenyataan hidupnya pada saat ini? Ya kalau Ferry sakit, waktu rumah saya sih sakit juga. Sakitnya biasanya sih kalau kayak gitu, saya kalau dia sakit parah banget, saya tahu banget. Saya 12 tahun sama dia, saya tahu banget. Dan saya selalu yang bawa ke rumah sakit. Dibilang turun berol lah, yang apa, yang sakit tangan terjepit, itu saya tahu banget gitu loh. Dia kalau dia sakit itu, dia gemetar-gemeteran. Nah, kalau saya lihat memang dia sakit di situ. Tapi dia pikiran juga mungkin, saya nggak ngerti pikiran apa.
Saya cuma jadi nggak selesai. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya sakit dibilang acting. Udah 13 tahun saya berumah tangga, tapi saya nggak pernah membuka aib rumah tangga saya sedikit. Kalau saya dibilang apa juga, saya hanya bisa pasrah aja. Saya mengenalkan pengacara itu minta tolong sama saya. Tolong Mas Ferry damaikan saya dengan Mbak Anggi. Sekarang dia yang mengurus perceraian saya. Saya tadi telepon pengacaranya, saya bilang, kamu itu sahabat saya, teman saya, apa cuma membela yang bayar? Ya dibilangnya katanya sakitnya acting, tapi kurang actingnya katanya. Kita nggak pernah ada komentar yang jelek loh terhadap Anggi. Diketahui sebelumnya, Anggi Novita sebelumnya sudah pernah ingin bercerai dengan Ferry pada tahun 2018 silam. Namun, pada saat itu pun, keduanya memutuskan untuk rujuk kembali. Lambat laun, semakin terlihat sosok sebenarnya dari sang suami. Kali ini, Anggi pun nampak lebih serius dalam melayangkan gugatan cerai pada Ferry Irawan. Lantas benarkah Anggi mengajukan gugatan cerai pada Ferry Irawan lantaran kecewa karena merasa sang suami tidak peduli pada dirinya yang sedang berjuang untuk melawan penyakit stroke? Nggak tahu saya nggak menghubungin Mas Ferry nih, gitu. Belum pernah kontak-kontakan dengan Mas Ferry. Sejak diajukan gugatan ini belum pernah. Bang, tapi emang ini keinginan bahagia kah emang apa ini keinginan kedua-duanya gitu Bang? Ya setahu saya memang dari Mbak Anggia gitu. Kalau dari Mas Ferry kan saya belum tahu seperti apa. Sebelum lebaran kemarin ketika Mas Ferry pergi dari rumah pada saat Mbak Anggia masih dalam keadaan sakit, itu mungkin yang bikin jadi puncak alasan kenapa Mbak Anggia mengajukan gugatan perceraian. Ferry sendiri yang bilang ke saya, kamu terserah kamu, katanya saya mau pergi. Kamu mau marah, mau apa sama saya mau ninggalin kamu. Pas dia ngomong gitu ya saya berpikir, oh kalau laki udah ngomong gitu udah selesai dong. Malu dong ngapain perempuan kayak gitu kan. Itu yang dia bilang gitu, kamu marah apa nggak ada urusan sama saya katanya. Saya mau ninggalin kamu. Dan saya melihat, wah memang saya sakit lah. Karena saya lihat kaki saya juga susah jalan. Saya tambah stres ya kan. Saya mau ngapain juga nggak bisa. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu mau pergi. Ya saya mau pergi. Dia beres-beres semua, kopornya, bajunya, terus saya bilang, oh ini saya ingin bawa semua, silakan. Nggak bilang gitu kan. Teman saya berpikir gini, aduh di rumah nggak ada orang lagi, karena udah pada pulang. Nggak nyangka gitu kan. Saya bilang, ya udah saya bismillah aja. Sempat gemetaran sih, tapi saya bilang, saya langsung zikir. Ya kalau saya lihat sih dia tidak peduli sama saya sama sekali. Begitu melihat saya sakit ya. Dan keluarganya pun tidak ada yang datang ke saya. Saya lihat juga tidak ada perhatian sama sekali, gitu loh. Saya nggak ngerti ada apa. Cuma kan saya nggak, karena saya sakit saya berusaha. Yang penting saya sembuh gitu. Mungkin Allah berikan jalan yang terbaik buat hidup saya dengan hari-hari saya sekarang ini, gitu kan. Saya lebih banyak mendekatkan sama Allah ya. Saya pikir mungkin ini jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada saya dan Ferry untuk kedepannya masing-masing. Mungkin ini jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada saya dan Ferry untuk kedepannya masing-masing. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi
setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.